dengarkan pernyataan Pak Jokowi seputar hal itu, bagaimana pembangunan di kawasan timur, kita dengarkan. Ini gambar yang ada di Merauke, yang saya ambil kira-kira 3 tahun yang lalu. Kita di sini, di Sumatera, di Jawa, sudah menikmati bagusnya jalan, tapi coba jalan-jalan seperti ini. Di mana keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia? Itulah kenapa kita bangun Trans Papua. Itulah kenapa kita bangun Trans Kalimantan. Karena kita ingin saudara-saudara kita yang berada di Papua, yang berada di Kalimantan, diberikan juga menikmati. Bang Mardhani. Kalau saya kasihan dengan Pak Jokowi, ya ini memang bab kapasitas gitu loh. Jadi atapnya bocor kena sofa. Sofanya digeser, menganggap sofanya sudah tidak basah. Padahal atapnya masih tetap bocor. Pembangunan jalan tidak menyelesaikan masalah. Tapi kalau kita cinta sama Papua, Papua yang sebesar ini, kita bisa kembangkan provinsinya jadi 4 sampai 6. Kemudian kita arahkan industri-industri besar kita di sana. Kita buat transmigrasi yang sebenarnya ketika dia pembangunan yang tidak pencitraan, maka bukan cuma satu ruas jalan, tapi keseluruhan sistemik itu yang tidak dilakukan. Karena itu memang ini bab kapasitas gitu loh. Saya mau tanya, bagaimana industri bisa tumbuh tanpa adanya jalan yang memadai gitu? Itu Setuju, tetapi mana blueprintnya? Mana niatnya untuk mengembangkan Papua? Mana desain globalnya? Kalau cuma jalanan, nanti jadi ghost town, jalan hantu, karena tidak ada industrinya gitu loh. Kadangkala memang kebencian yang berlebihan membuat kita buta. Ini bab kapasitas. Kenapa Kalau saya benci bilang, bukan kapasitas itu. Kenapa saya bilang buta? Karena pernyataan tadi menyangkal bahwa BBM sudah sama murahnya di Papua dan di Jakarta. Itu. Nanti saya tanggapi. Sebentar dulu. Saya tanggapi. Pernyataan Bang Adian itu hoax. Kita dengarkan. Terkait sama itu hoax. Saya baru kemarin dari Papua. Jangan kemudian hak bicara pun Betul di diambil. situ, di luarnya Baik, tidak. kita Jadi dengar. harus gini loh. Saya Kita harus dengar dulu, Bang Daniel, kita kasih kesempatan nanti Anda Ya, menanggapi. kemudian apa maksudnya kemudian negara harus bertarung melawan korporat Amerika mengambil alih Freeport? Untuk siapa? Untuk Papua. Nah, Nanti bagaimana sebentar Bang? Apa? Lanjut. Iya, agak intelek sedikit Bang. Biar kita bergantian bicara. Nah, bagaimana? Lanjut. Iya. Lanjut. Bagaimana juga dan harga barang dan sebagainya. Kita bisa bandingkan. Jumlah kedatangan, jumlah pembangunan 345 km jalan sudah ditembus di Papua. Itu prestasi luar biasa yang tidak pernah mampu dibangun Orde Baru selama 30 tahun. Nah, lalu apakah kemudian kita mau menutup mata dari semua ini? Berapa sentimeter yang pernah dibangun oleh Prabowo? Nggak ada. Jadi ini yang saya sebut hoax dan tidak Bukan paham hoax dong. konsepsi ya. Bukan dong. Mana mungkin Pak Prabowo bangun jalan di sana. Bukan. Sedangkan beliau bukan presiden. Ini yang saya sebut dengan Yang cacat saya mau nalar. tanya. Yang Itu saya mau- pertama. Kedua, Dan yang saya mau tanya, sebentar. yang namanya bensin satu harga itu sudah terjadi sejak dulu. Karena Yang di saya mau SPBU sampaikan itu adalah semuanya sama. kalau orang Itu tidak pertama. pernah membangun 1 cm jalan pun, bagaimana kemudian dia tidak mampu menghargai 345 km jalan? Ya, Ini yang perbandingannya harus gitu. ini Mau harus- dia menjabat tidak menjabat, ayo kita belajar menghargai keringat. Ayo kita belajar Adian. menghargai kerja. Ayo Bung kita Adian, belajar menghargai niat bikin baik. konsepsi Nah, perbandingan jangan itu harus kemudian apple to bukan, apple. janang kemudian Anda bisa membandingkan orang yang tidak apa yang pernah sudah membangun dilakukan 1 Pak cm SBY. jalan pun kemudian Itu baru menghakimi apple to apple. mereka yang sudah membangun sekian ribu kilometer jalan. Oke. Seolah-olah Baik. semua pembangunan itu tidak ada artinya. Baik, Bang Adian, kita kasih apa kesempatan. konsepnya? Apa konsepnya Adian. Prabowo sanggup bangun berapa kalau dia menjadi presiden? Silakan ditanggapi. Tidak ada angka yang pernah disebutkan. Silakan ditanggapi. Siapa? Bang Mardhani atau Bang Daniel yang mau menanggapi? Silakan. Faktanya indeks prestasi manusia IPM-nya Papua selalu di bawah di zaman Pak Jokowi. Jadi kita itu harus berpikir integratif, Adian. Bukan cuma bikin jalan, kita ingin